Baik pemirsa, kita ketemu di segmen kedua dan kali ini saya sudah bersama dengan Mbak Francisca dari Dinas Koperasi UMKM Kota Surakarta. Beliau adalah pendamping dari Mbak Sari ya, dari Pawon Bu Puspa. Ya, selama ini apa yang sudah dilakukan dari pendamping Dinas Koperasi dan UMKM ini, Mbak? Untuk pendampingan di UMKM tersebut, ya selama ini yang jalan adalah kita memberikan seperti pelatihan branding, pelatihan untuk digital keuangannya seperti apa, pelatihan untuk digital marketing juga, pemasarannya seperti apa, itu kita sudah fasilitasi untuk ke sana. Selain itu, kita juga melakukan pendampingan terkait izin ya. Di masing-masing UMKM tersebut juga kita beri pembelajaran tentang bagaimana membuat izin untuk produk mereka, seperti itu. Ya, untuk proses perizinan itu seperti apa ya, Mbak? Kalau perizinan itu bisa langsung ke oss.go.id. Di sana nanti kalau mau melakukan perizinan nanti pilih aja untuk di UMK-nya, nanti pilih yang NIP. Untuk langkah-langkahnya itu nanti bisa langsung aja dibuka di oss.go.id, karena di situ nanti yang pasti harus nomor NIK KTP dan alamat email itu dari UKM harus punya, seperti itu. Iya. Dan untuk produknya di Pawon Bu Puspa ini tadi, ini kan makanan ya, jenisnya makanan. Ini pasti ada PIRT-nya gitu. Untuk pengurusan PIRT-nya bagaimana? Kalau untuk pengurusan PIRT bisa langsung datang ke DKK, Dinas Kesehatan, atau ke MPP, pelayanan publik yang ada di Gladak. Seperti itu. Nanti di sana akan dipandu bagaimana dari UKM tersebut untuk membuat izin PIRT-nya tersebut. Baik. Selain fungsi pendamping ini, selain mendampingi atau mengcoach untuk perizinan, juga tentang pemasaran ya, strategi pemasaran. Ya, kira-kira seperti apa strategi pemasaran yang disampaikan kepada pelaku UKM ini? Kalau untuk pemasaran di UMKM itu kan ada pelatihan juga untuk digital marketing, untuk pemasarannya paling lebih ke produk, bagaimana kita membranding produk. Karena orang-orang atau pembeli di luar sana itu pasti akan yang dilihat pertama kali ada brandingnya, seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat branding itu disesuaikan dengan karakter uniknya dari masing-masing produk, dari masing-masing UKM tersebut, seperti itu. Ini tips, Mbak. Untuk membranding produk ini bagusnya seperti apa sih? Mungkin dari packagingnya atau mungkin pola fotonya seperti apa gitu. Yang penting harus ada ciri khasnya dari kekhasannya ya, yang menimbulkan oh ya ini produk miliknya UKM A atau UKM B. Oh, ini ciri khasnya dari UKM A atau UKM B, seperti itu. Ya, baik. Seperti tadi di produknya Pawon Bu Puspa ini tadi juga ada uniknya pemirsa ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Sari, mungkin bisa sampaikan lagi Mbak. Uniknya apa nih Mbak di produknya Mbak Sari ini? Salah satu keunikannya dia hanya menggunakan bahan pengawet itu minyak, gula, dan garam. Jadi bisa dibilang tanpa bahan pengawet tambahan. Tanpa bahan pengawet tambahan. Itu, betul. Dan kemasannya cukup rapi ya, cukup rapi. Kemudian colornya warnanya mengundang. Warnanya pun juga mengundang. Ini apa sih gitu. Sehingga orang penasaran untuk melihat lebih dalam apa yang ada di dalam kemasan tersebut, begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Baik, selain itu branding apa tadi Mbak? Pelatihan untuk keuangan digital. Ya. Kan mungkin dari mereka ada kesusahan untuk memilah masalah keuangan di usaha mereka. Nah, di situ kita juga bekerjasama dan bersinergi dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan pelatihan di digital keuangan tersebut. Digital keuangan lebih spesifiknya apa? Pembukuan yang digital bisa dilakukan di handphone. Ya. Ini masalah banyak pelaku UKM ya. Seperti yang di episode sebelumnya juga masalahnya tadi kompleks. Jadi antara keuangan pribadi maupun usaha dicampur ya, sehingga susah ketika untuk mengajukan ke bank atau apa gitu agak susah ya. Nah biasanya seperti apa elektronik itu seperti apa Mbak?
melalui aplikasi-aplikasi begitu ya? Iya, dari aplikasi itu nanti kan kita bisa mencatat keuangan dari usaha kan di situ, untuk masuk berapa, keluar berapa, sudah terlihat kita dalam 1 bulan itu dapat pendapatannya berapa. Iya. Baik, selain itu apa lagi? Selain itu nanti kan bisa pemasaran melalui online atau offline. Kalau online kan seperti tadi marketplace, sosial media itu kan pasti sekarang sudah banyak dan marak sekali yang masuk ke sana. Selain dari marketplace itu kan kita ada offline-nya juga, seperti pameran. Terus kalau kayak barang-barang seperti ini bisa dititipkan di toko oleh-oleh atau ya semacam itulah. Dan ada juga pameran-pameran juga yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Surakarta ya. Iya. Oke, selain itu ada lagi? Jadi gini Mas, untuk ke depan tuh kita berharap untuk masing-masing UKM itu bisa ikut bergabung di kita, karena kita juga bisa memfasilitasi seperti pameran tadi yang di beberapa tempat, seperti kalau misalkan ulang tahun Dinas Koperasi gitu-gitu, kita juga mengadakan pameran. Jadi kan dari UKM tersebut juga bisa terlibat di sana. Selain itu kita juga ada outlet di Solo Paragon, Solo Grand Mall, dan di bandara nanti yang khusus untuk UMKM itu sendiri. Di tempat kita sendiri itu juga memfasilitasi untuk pembiayaan dari UKM seperti itu yang sudah ada dan sudah dilaksanakan di tahun 2020 kemarin. Itu bantuan presiden yang 2,4 juta yang diberikan untuk UKM yang sudah terdaftar di UKM seperti itu. Syaratnya itu ya seperti kayak surat izin berusaha itu juga harus ada. Selain itu ada juga yang rutin diberikan dalam 1 tahun, tahunan itu dari Kementerian Koperasi, itu dana bantuan hibah. Dana bantuan hibah ya, sebesar berapa itu? Itu 10-15 juta. 10-15, tentu ini tidak semuanya juga ya Mbak ya? Iya, itu nanti ada akan kriteria-kriteria yang nanti ada evaluasi dari Dinas Koperasi. Iya, itu diseleksi gitu selain jadinya. itu apa lagi Mbak tadi? Selain itu juga ada pembiayaan dari bank dan non-bank, itu nanti semacam fasilitas pelatihan seperti itu dari lembaga bank dan non-bank. Dari kita juga memfasilitasi fasilitas pelatihan tersebut seperti itu. Baik, sekarang suka dukanya sebagai pendamping nih apa nih Mbak? Kalau sukanya kita bisa bersosialisasi dengan teman-teman dari UKM, sharing apa saja sih yang kendala yang mereka alami di masa proses pembuatan usaha itu. Terus semacam tukar pikiran, bagaimana sih kita untuk terus meningkatkan penjualan dari masing-masing UKM seperti itu. Kan untuk ke depan itu kita memang juga harus lebih berinovasi, lebih kreatif. Dan kuncinya itu ya, inovasi dan kreatif. Iya, inovasi dan kreatif. Pandemi seperti ini tentu butuh inovasi yang lebih betul, tinggi lagi ya. Betul. Baik. Karena kalau kita tidak inovasi atau berkreasi akan sulit untuk menghadapi masa pandemi seperti ini. Seperti yang Mbak Sari tadi juga malah booming karena memang dia tahu pasarnya seperti apa, terus celahnya di mana, seperti itu. Iya, baik. Kalau dalam pendampingan Mbak Sari ini tadi di produknya Mbak Sari di Pawon Bu Puspa itu seperti apa yang sudah dilakukan? Ya di branding, di packaging brandingnya itu seperti apa agar terlihat lebih bisa menjual itu seperti apa. Lebih menarik ya. Ya, lebih menarik. Terus ada pelatihan untuk digital marketing ya. Digital marketing juga. Untuk penjualan ya Mbak ya. Oke. Mungkin Mbak Sari bisa cerita digital marketing ini seperti apa sih? Mungkin bagi pemirsa atau sahabat UMKM ini banyak yang belum mengerti nih. Caranya bagaimana sih? Pertama kali yang dilihat dari marketing itu, kalau yang sudah saya lakukan ya, itu kita tetapkan dulu konsumennya itu dari lapisan mana dulu. Yang pertama adalah tentukan pasarnya ya. Betul, tentukan segmen apa dulu. Segmentasinya seperti apa dulu. Kebetulan kalau produk saya ini dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas, ini nggak mahal sih, 30.000. Semuanya masuk ya? Betul. Mulai dari harga berapa Mbak? Mulai dari harga 30.000. Ya, 30.000 sampai 35.000 untuk 200 gram dan 150 gram ini kebanyakan orang biasanya bisa sampai 5 kali makan gitu. Jadi
yang pertama konsumennya dulu betul. Kemudian bagaimana caranya biar produk kita ini infonya sampai ke konsumen tersebut, seperti itu. Kita lihat dulu dia suka main ke sosial media apa gitu. Kalau Facebook biasanya kebetulan produk ini tidak terlalu masuk ya, kemarin sudah saya coba di Facebook itu tidak terlalu ramai, ramainya malah via Instagram atau getok tular. Jadi getok tular, jadi orang yang sudah mencicipi itu malah kebanyakan reseller. Reseller ya. Betul, baik. jadi reseller. Jadi reseller tetap Ini saya. menarik nih, setelah mencicipi kemudian dia merasa oh ini potensi nih karena ini enak bisa dijual gitu kan. Akhirnya aku tak mau jadi reseller aja deh. Iya, gitu ya. Iya. Secara tidak langsung kan membuka lapangan pekerjaan atau uang Betul. tambahan untuk orang lain juga ya selama ini. Jadi yang reseller tetap saya sejauh ini dari Jakarta, Bandung, sama Wow, Surabaya. sampai luar kota ya? Iya, karena memang produknya kan tahan di Sampai, luar ruangan. Nanti kita vakum seperti itu, jadi kedap udara. kedap udara jadi Betul. sangat-sangat aman dan Betul, ini aman. aman karena tanpa Bahan pengawet, uniknya betul. ya. Untuk anak-anak juga bisa gitu. Oke, baik. Oh, ini terakhir nih, harapannya bagi pelaku UKM kepada Dinas Koperasi seperti apa ini? Oke, harapan kami sesungguhnya sudah sangat berterima kasih atas segala aktualisasi diri bagi kami para produsen dan juga ilmu yang sudah didapatkan gitu. Sampai di titik ini pun saya sudah sangat bersyukur dibimbing dengan sabar, mau dijawab segala pertanyaannya seperti itu, dan mereka bersedia meluangkan banyak waktu untuk kami UMKM yang kalau orang lain mungkin melihatnya oh cuma seperti itu, tapi bagi mereka sepertinya membimbing kami itu salah satu hal yang sangat besar dilakukan karena kalau saya tahu setelah di Plut ini UMKM itu menyumbang ekonomi yang lumayan besar bagi negara Indonesia seperti itu. Harapan ke depan agar Dinas Koperasi tidak lelah membimbing kami selanjutnya, banyak inovasi lagi untuk acara-acara seperti pameran, mungkin karena pandemi juga ini baru tidak ada. Mungkin bisa diusulkan pameran online, virtual. Oh iya, menarik sekali itu sebenarnya ya, karena untuk melihat katalognya mudah lewat handphone juga bisa seperti itu. Mungkin dari harapan dari pendamping UKM dari Dinas Koperasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam masa seperti ini kita harus berani berinovasi dan kreatif. Di situ nanti kuncinya ada di situ. Kalau kita sudah mau Berani mengembangkan berinovasi dan ya, kreatif. Oke, ya, baik. kalau kita sudah mau mengembangkan diri di usaha tersebut, pasti nanti aset dan omset akan meningkat. Seperti itu. Kita ada slogan untuk UMKM di Solo ini. Slogannya begini. UMKM wah, ekonomi munggah. Baik, ini dua narasumber yang sangat luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Francisca bahwa di era pandemi ini harus berinovasi dan kreatif. Dan sesungguhnya seorang pemimpin ini dibuktikan di saat pandemi seperti ini, pemirsa. Kepemimpinan kita diuji di saat pandemi. Kita bisa survive atau tidak? Gitu. Oke, kita lanjut di episode berikutnya.